Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendekati bulan Ramadan, maka Rasul selalu mengingatkan hadis ini kepada para sahabatnya, tentu dalam bentuk tabsyir, menghabar gembirakan, supaya seorang muslim itu harus berbahagia ketika menyambut Ramadan dengan sebab-sebab yang disabdakan Nabi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin. Apabila datang Ramadan kepada kalian, kata Rasul, maka seluruh pintu-pintu sorga akan dibuka dan seluruh pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat, dan setan-setan akan diikat dan dibelenggu. Inilah 3 keutamaan inti daripada Ramadan: terbukanya pintu-pintu sorga, tertutupnya pintu-pintu neraka, dan terikatnya setan. Sebagian para ulama ketika memahami hadis ini, ada yang membawa kepada zahir daripada hadis, artinya ya sorga itu punya pintu dan pintu-pintunya terbuka. Begitu juga neraka ada pintu-pintunya dan pintu-pintunya tertutup rapat. Begitu juga setan diikat dengan semacam ikatan. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa ini hanya sebagai kinayah, tidak dibawa kepada makna zahirnya. Jadi dibukanya pintu sorga itu bukan pintunya yang dibuka, tidak. Karena di bulan Ramadan ini rangsangan seorang mukmin untuk berbuat baik itu dimudahkan Allah. Jadi seorang mukmin kalau mau mengamalkan amalan-amalan sorga itu dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebuah fakta. Karena kita lihat bahwa kalau datang bulan Ramadan, tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang baca Quran paling banyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang bersedekah paling banyak kecuali Ramadan. Itu kan fakta. Sebab kalau seandainya di luar Ramadan, sekarang kan belum masuk Ramadan nih, masjid masih biasa-biasa saja. Tapi nanti ketika masuk satu Ramadan, saya yakin tidak ada masjid dan musola kecuali penuh, sampai ke tempat sandal, saking penuhnya, sampai pakai terpal mungkin sebagian masjid itu. Tapi bertahan seminggu saja biasanya. Nanti dari tempat sandal masuk ke teras, minggu berikutnya masuk ke dalam gitu. Nanti ujungnya hilang. Padahal inti Ramadan itu di akhir kan, di 10 akhir Ramadan intinya. Di situ pula buyarnya manusia tuh, pindah ke mall, pindah ke jalan, dan begitu seterusnya. Begitu juga orang yang baca Quran. Kita belum dengar sekarang orang baca Quran itu, tapi nanti kalau sudah masuk Ramadan, Masya Allah, hampir semua masjid, musola, semua tadarus. Walaupun 3-4 orang rupanya kan, tapi kan ada tuh orang baca Quran itu. Yang lebih hebatnya sampai jam 2 tuh, entah kaset, entah orang, itu nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kedengaran baca Quran itu di luar Ramadan tidak ada. Atau orang yang sedekah contohnya. Kita kalau puasa Senin di luar Ramadan mau cari iftar ke masjid nggak akan ada, dan tidak ada yang menyediakan. Tapi kalau Ramadan, semua masjid, semua musola sampai ke jalan-jalan ada orang yang nawari iftar itu. Kalau di luar Ramadan di pinggir jalan ada yang nawari iftar itu udah curiga, ini mau jualan kamu ngasih. Tapi kalau di Ramadan dipastikan dia ngasih iftar itu. Lihat bagaimana amalan-amalan kebaikan itu di bulan Ramadan Allah mudahkan. Itu makna dibukanya pintu sorga itu. Bahkan orang yang bertobat juga di Ramadan itu lebih banyak.
Orang yang tadinya suka membuka aurat ditutup tuh di bulan Ramadan pakai jilbab dia. Orang yang tadinya boleh jadi mungkin preman lah gitulah di luar Ramadan itu, masuk Ramadan puasa dia. Bahkan orang yang tidak pernah sholat gitu ya, hadir di taraweh dia, walaupun subuhnya lewat. Jadi dia tidak paham mana sunnah mana wajib tuh orang kayak gini. Tapi dari sini kita menunjukkan bahwa terbukanya pintu sorga itu karena rangsangan kebaikan yang menuju sorga itu mudah dilakukan. Yang kedua, adapun tertutupnya pintu neraka itu karena maksiat-maksiat yang biasa di luar Ramadan itu sangat menyebar, tapi di bulan Ramadan itu agak ngerem. Banyak orang yang kemudian di bulan Ramadan yang biasa mungkin berzina, naudzubillah, tidak berani dia zina, takut kualat dia. Walaupun habis Ramadan mungkin zina lagi ya, tapi kan di bulan Ramadan ngerem dulu lah biasanya. Dia takut begitu. Bahkan dia juga puasa kadang-kadang. Orang yang biasa ngerumpi, biasa menggibah gitu kan, berhenti di bulan Ramadan. Boleh jadi walaupun tidak berhenti, dikurangilah yang biasanya 3 jam ngerumpi jadi setengah jam. Karena kalau lama ngomong kan haus tuh. Kuranglah kan gibahnya tuh. Jadi banyak maksiat-maksiat di Ramadan itu terkurangi. Dan itu makna daripada tertutupnya pintu-pintu neraka artinya. Adapun yang ketiga, kenapa setan terikat? Karena setan tidak bisa leluasa. Di luar Ramadan dia mudah menggoda manusia. Di dalam Ramadan manusianya pada ibadah, pada ke masjid, pada baca Quran, pada iktikaf gitu, pada sedekah. Bingung setan jadinya. Lah dari situlah maka setan merasa terikat dia. Lah itu makna daripada hadis Nabi SAW. Ada yang memaknai bukan secara hakikatnya tapi dibawa kepada majaz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja perkara-perkara yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan dan bagaimana para salafun saleh, para sahabat, para ulama, para tabi'in mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan itu. Pertama, kita bicara soal Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu terangkat karena Quran. Di dalam surat yang biasalah kita baca dan semua kita juga hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Dia tidak akan terdapati di luar Ramadan. Makanya kemudian dengan tegas di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 185-nya, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran.